Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita kembali akan mengupdate kondisi terkini proyek strategi nasional yang dimiliki oleh Indonesia ya, di bawah naungan PUPR ataupun di BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai. Dan di Jakarta itu teman-teman ada 13 sungai yang dilewatin ya. Salah satunya adalah Kali Ciliwung yang selalu dijadikan kambing hitam ketika Jakarta banjir. Saya nggak tahu nih kenapa Kali Ciliwung dijadikan kambing hitam. Padahal kambing itu tidak selalu warna hitam ya teman-teman. Kadang warna putih, warna coklat, atau hitam putih. Entah kenapa ini Kali Ciliwung dijadikan persoalan utama ya banjir di Jakarta. Dan memang kalau kita lihat aliran air yang paling besar yang melimpah di Jakarta itu adalah aliran Kali Ciliwung yang berhulu di puncak Bogor ya, di Gunung Gede sana, Pangrango, sehingga maka dibuatkanlah bendungan Ciawi Sukamahi untuk menahan aliran deras yang masuk di Jakarta ya teman-teman. Dan saat ini bendungan Ciawi Sukamahi tersebut sudah selesai, sehingga aliran yang masuk ke Jakarta pastinya lebih tertahan ya, tidak langsung 100% mengalir ke Jakarta. Dan proyek ini sudah cukup lama ya teman-teman berjalan, sudah dari tahun 2013, sudah satu dekade ataupun sudah 10 tahun yang lalu. Berawal ketika banjir yang cukup besar ya teman-teman di tahun 2013 sampai masuk ke Istana Presiden ya, sehingga Pak SBY langsung menelpon ke Pak Jokowi pada saat itu untuk menyelamatkan warga DKI ataupun warga yang terdampak banjir ya. Dan di tahun itu pula langsung Pak SBY mengambil kebijakan untuk segera dibuatkannya proyek sodetan Kali Ciliwung untuk memindahkan atau mereduksi 10% berpindah ke Kali Cipinang yang menjadi salah satu solusi banjir di Jakarta. Dan sempat tertahan juga di tahun 2016 ya. Terus 2017 melalui Pak Sandiaga Uno dilakukan lobby-lobby. Terus tahun 2018 kayaknya lobby tersebut berhasil sehingga dilakukan pembayaran appraisal ya. Dan di tahun 2019 Pak Anies bertemu dengan Pak Jokowi ya selaku presiden kita untuk meminta restu agar gugatan yang dilakukan Pak Ahok ketika itu, gugatan kasasi ya, untuk bisa segera dicabut agar proyek ini bisa berjalan kembali, karena kalau tidak dicabut maka proyek ini tidak akan berjalan. Dan saat itu Pak Jokowi merestui ya, sehingga kasasi tersebut dicabut. Dan di tahun 2021 lah akhirnya proyek ini mulai berjalan kembali teman-teman, setelah ada pertemuan antara Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri PUPR, dan Pak Anies yang masih menjabat saat itu. Dan saat ini kalau kita lihat ya, lubangnya 2 yang kita nanti selama ini sudah selesai ya teman-teman, kayaknya sudah ditanam dan sudah selesai karena tembok penghalangnya juga itu sudah dicabut. Tunnel itu ataupun terowongan tersebut ada di kedalaman 14 meter ya, dan yang paling rendah pasti ada di Bidara Cina ya, karena itu adalah inletnya. Nanti di outletnya di Kebun Nanas di sana ada di kedalaman 14 meter pastinya teman-teman. Dan di depan kita inilah jalur yang akan dilewati air Kali Ciliwung ya, yang akan berhilir di Kali Cipinang dan akan masuk ke banjir Kanal Timur. Jadi nantinya teman-teman Sungai Ciliwung ini akan terbagi 2 jalur ya. Ada di jalur Kali Ciliwung itu sendiri yang akan bermuara nantinya di Kali Ciliwung segmen Ancol ya, itu sebagai hilirnya. Dan nantinya
setelah proyek ini selesai nanti akan disodet dan berpindah ke banjir kanal timur dan nantinya akan bermuara di Marunda, Jakarta Utara, teman-teman. Nanti di situ akan dibuang di laut lepas ya air tersebut. Dan yang saya zoom ini dan ada seng-seng di tengah itu adalah manhole ya, ataupun raving shaft atau bak kontrol. Nantinya di situ akan di booster ya menggunakan alat pastinya ya, agar lebih mendorong lagi air yang mengalir di pertengahan Otista 3 ya, sehingga tidak mandek. Kalau mandek itu sangat bahaya ya, sehingga harus ada dorongan lebih kuat sehingga cepat mengalir nantinya di outletnya di Kebun Nanas. Dan seperti inilah kondisi terkininya teman-teman, dimana kalau kita lihat ya di sisi kiri itu adalah ruangan SCADA ya yang saat ini sedang dilakukan penyelesaian, dan ruang SCADA itu adalah Supervisor Control and Data Acquisition yang akan mengontrol debit air yang masuk ataupun yang ada di sekitaran inlet Kali Ciliwung ya, sehingga kapan yang harus disodet, kapan harus tidak dilakukan penyedotan teman-teman. Dan pelatarannya kalau kita lihat ya, bunga-bunganya ataupun pohon-pohonnya sudah mulai ditanam ya. Ini menandakan proyek ini progresnya sangat baik sekali teman-teman. Masih ada eskavator kecil ya yang warna kuning di sana, dan masih ada eskavator yang lebih besar, dan ada kren juga tuh. Kalau kita lihat ya, kren atau eskavator juga itu. Dan seperti inilah kondisi terkininya teman-teman ya, dimana inlet sodetan Kali Ciliwung ini dihempit di antara rumah-rumah warga ya. Jadi memang dulu ini yang menjadi permasalahan adalah di inletnya sebenarnya teman-teman. Kalau di outletnya itu sudah selesai dari tahun 2015. Cuma di inletnya ini memang terjadi gugatan ya di bidara Cinanya. Entah apa yang terjadi pada saat itu, dan pastinya tanah-tanah ini punya warga ya teman-teman ya, karena ini tadinya adalah perumahan ataupun rumah-rumah warga ya. Entah apa yang terjadi di tahun 2016 sehingga pada saat itulah proyek ini sempat mangkrak ya yang cukup lama. Dan akhirnya terjadilah proses pembelian tanah ya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, sehingga tanah-tanah ini akhirnya bisa menjadi milik DKI, dan pelaksananya adalah dari PUPR teman-teman, karena ini Kali Ciliwung ya yang menjadi tupoksinya dari 13 sungai, salah satunya Kali Ciliwung yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Dan kalau kita lihat di sini menggunakan inlet overflow ya, di mana air tersebut kalau meluap itu akan masuk dengan sendirinya, dan di situ akan dilakukan penyaringannya ataupun screening bar agar sampah masyarakat yang membuang sampah di kali tersebut itu bisa diangkat ya, sehingga tidak merusak alat-alat yang ada di tempat ini pastinya. Dan kalau kita lihat teman-teman di ujung sana itu ada teman-teman dari SDA DKI Jakarta ya, alat-alat beratnya seperti eskavator, sendok di sana masih ada, tetapi sepertinya belum bisa dilakukan pengerokannya, karena sebenarnya sudah teman-teman ada di sisi kiri, cuma nggak bisa diselesaikan karena tertahan alat-alat ataupun material dari ataupun rumah sementara ya bagi pekerja di tempat ini, sehingga dump truck pastinya tidak bisa masuk melalui tempat tersebut. Kalau masuknya dari MT Haryono juga itu belum bisa ya teman-teman, karena jalan inspeksinya hanya sampai di ujung sini saja.
Dan saya yakin kalau proyek Sodetan Kali Ciliwung itu sudah selesai, maka teman-teman SDA DKI Jakarta akan langsung mengebut pengerokan Kali Ciliwung ini ya, segmen Bidara Cina ini, sehingga pastinya bisa lebih lancar nanti aliran yang akan mengalir di tempat ini. Oke, sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita ya, melihat progres yang sangat baik di inlet Sodetan Kali Ciliwung, dan kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini teman-teman. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu yang akan memecah belah bangsa ini. Berikanlah kritikan dan saran kalian ke pemerintah ya dengan cara yang baik, agar lebih mudah pastinya diterima teman-teman. Karena kita pun kalau dinasihati dengan cara yang kasar, maka nasihat tersebut akan sulit kita terima, karena di atas ilmu itu adalah adab teman-teman. Ilmu tanpa adab pasti beringas. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman jasa-jasa orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya, sehingga pembangunan tersebut ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.